Suamiku seorang pemburu hebat. Tidak mungkin dia gagal dalam perburuannya. Suamiku seorang pemburu tangguh yang tak pernah lama dalam mendapatkan buruannya. Tetapi sekarang ini sudah hampir 1 bulan ia tak kunjung pulang. Kemana ia sebenarnya? Apa yang terjadi dengannya? Perutku ini sudah semakin membesar. Usia kelahiran sudah semakin mendekat. Segeralah pulang suamiku. Istri dan anakmu sudah merindukanmu. Nak, kamu merasakan apa yang Umak merasakannya? Umak tahu kamu khawatir dengan bapakmu. Sama khawatirnya seperti hati Umak. Aduh, sabar ya nak. Bapakmu masih berjuang untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Seekor padu bunting lagi. Siapa itu? Aku, Kak, teman suamimu. Ada apa, Bang? Minggu lalu, saat aku berburu, aku bertemu dengan suamimu. Ada pesan dari suamimu bahwa ia belum bisa pulang dan tidak akan pernah pulang sebelum mendapatkan apa yang kamu mau, yaitu pelanduk laki bunting. Apa, Bang? Pelanduk laki bunting? Suamiku, ternyata kau salah mengartikan permintaanku. Engkau salah menangkap makna ucapanku. Begitu cintanya engkau padaku, begitu sayangnya engkau pada anakmu, sehingga sesuatu yang tidak mungkin engkau dapatkan tetap engkau cari. Nah, ternyata bapakmu salah mengartikan permintaan umakmu. Bapakmu salah menangkap ucapan umakmu. Umakmu meminta pelanduk bunting lagi, bukan pelanduk lagi bunting. Nah, ayo kita berdoa. Semoga bapakmu baik-baik saja di sana dan segera menyadari kesalahannya atas mengartikan permintaanku. Di kampung beredar cerita tentang suamiku yang katanya berubah menjadi hantu berasuk. Hantu yang gentayangan setiap malam purnama penuh, yang keluar saat bulan terang. Hantu ini mengambil pelanduk buruan para pemburu. Salah satu tetanggaku yang sering ikut campur urusan orang berkata, di kampung kita nih, ada nak bini tak tahu diri. Nak jidil lah orang. Nak hendak mau bawa, ada jual lah nak bilo. Nak nyarikan sesuatu nak akan dapat. Gara-gara kehendak mau bini itu, lah muat laki mati. Yang lain berkata lain. Wow,
Gara-gara kehendak bini itu tuh, sampai-sampai buat laki hitunganku. Itu baru sebagian kecil yang mereka gunjingkan. Mereka tak pernah peduli dengan apa yang mereka gunjingkan. Mereka tak pernah tahu rasanya kehilangan suami, sekaligus bapak dari bayi yang aku kandung. Mereka tak pernah ingin tahu bagaimana rasa sakit hati ini mendengar ucapan mereka. Hanya seorang temanku dari kecil yang bisa mengerti aku, yang selalu menghiburku dan menenangkanku dengan berkata, "Sabar-sabar ya, menendak mundila bercakap sebasing mundila. Aku percaya, aku yakin kau bini nok baik, dan juga lagi kau orang bertanggung jawab. Ingat, kau tuh harus kuat. Idang kebaikan anak dalam perut kau tuh." Malam ini adalah malam purnama penuh, di mana suasana malam yang gelap terlihat terang karena cahaya bulan. Tetapi katanya, tak ada satupun seorang pemburu berani ke rumahnya untuk melakukan pemburuan. Ini semua terjadi karena mereka takut akan adanya keberadaan hantu berasuk. Hantu yang katanya jelmaan suamiku. Malam ini adalah malam purnama penuh. Aku harus membuktikan kebenaran cerita hantu berasuk itu. Apakah benar hantu itu adalah suamiku, atau hanya cerita yang dikait-kaitkan atas hilangnya suamiku? Nah, temani umatmu menuju hutan malam ini. Kita buktikan bahwa bapakmu itu adalah orang baik yang meninggal dengan gagah untuk membuktikan besarnya rasa cinta dan kasih sayang pada istri dan anaknya. Malam ini begitu sepi dan mencekam, tetapi untung bulan begitu terang, sehingga memudahkan aku untuk menampaki jalan yang akan aku lalui. Benar kata orang-orang, tak ada seorang pun yang berani keluar rumah saat malam purnama. Para pemburu yang terkenal pemberani, tak seorang pun yang berani menuju hutan untuk melakukan pemburuan. Akhirnya aku menemukan jerat milik para pemburu. Katanya, kalau mereka memasang jerat lebih dari satu dan semuanya terisi, maka pelanduk pada deretan keganjil akan dilepaskan kembali. Karena itu adalah jatahnya hantu berasuk. Aku akan menunggu di sini dan membuktikan kebenaran cerita itu. Nah, temani rumahmu di sini ya. Jadilah kuat dan pemberani seperti bapakmu.
Bergeraklah, tendanglah perut umat, agar umat tetap terbangun. Nak, ayo kita pulang. Ternyata cerita yang beredar hanyalah cerita yang dikait-kaitkan atas hilangnya bapakmu. Kita tutup telinga, kuatkan hati. Biarkan cerita hantu berasu ini menjadi legenda di kampung kita. Biarkan legenda ini menjadi penjaga lestarinya pelanduk di kampung kita. Yang terpenting, kita doakan bapakmu semoga ditempatkan di sisi Tuhan yang terbaik. Amin.